Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, jumpa lagi dengan kakak di Ulas Bio mengulas materi seputar biologi. Hari ini kita akan membahas tentang indera pengecap yaitu lidah. Yuk kita bahas materinya. Yang pertama, lidah adalah salah satu organ yang juga tersusun atas sel-sel otot nih teman-teman. Pada bagian permukaan lidah terdapat tonjolan kecil yang disebut sebagai papila lidah yang memberi kesan lidah terlihat kasar. Pada papila lidah terdapat reseptor pengecap yang disebut sebagai kuncup pengecap. Kuncup pengecap inilah yang dapat mendeteksi rasa manis, asin, asam, pahit, dan juga umami. Tahukah kamu bahwa ternyata peta lidah yang selama ini kita kenal ini telah didiskreditkan nih teman-teman. Kenapa ya? Yuk kita bahas. Mungkin di antara teman-teman seringkali melihat gambar seperti yang ada di bagian kiri ini ya. Nah, itu menunjukkan peta lidah. Jadi, untuk setiap rasa akan diplotkan di bagian daerah masing-masing dari lidah nih teman-teman. Padahal sebenarnya semua rasa ini dapat dideteksi di hampir seluruh bagian lidah. Hanya saja sensitivitasnya yang berbeda. Hal ini berkaitan pula dengan letak kuncup pengecap pada papila lidah. Nah, papila lidah sendiri terdapat 4 jenis ya. Ada papila circumvallata, fungiformis, filiformis, dan juga foliate. Kita akan bahas satu persatu. Untuk papila circumvallata umumnya terdapat di bagian belakang lidah dan membentuk huruf V ya teman-teman, bisa dicek di gambar. Circumvallata ini berukuran lebih besar dibandingkan dengan dua jenis papila lainnya. Nah, terdapat sekitar 250 kuncup perasa yang ada di papila circumvallata ini. Kemudian, circumvallata ini juga terdiri atas kelenjar ludah yang berperan dalam melumatkan makanan dan menjaga mulut bebas dari kuman. Yang kedua adalah fungiformis. Papila fungiformis terdapat di bagian tepi dan atas yang berbentuk menyerupai jamur dan berwarna merah muda. Selanjutnya untuk papila filiformis ini berada di bagian depan lidah. Papila ini berbentuk seperti kerucut dan berwarna putih. Papila ini umumnya tidak memiliki kuncup perasa, sehingga tidak berperan secara langsung dalam mengecap, tetapi ini lebih berfungsi pada memposisikan makanan di dalam mulut dan juga merasakan suhu, nyeri, dan juga tekstur pada makanan. Berikutnya adalah papila foliate yang terlihat seperti lipatan di sisi lidah dengan masing-masing ratusan kuncup pengecap. Kemudian kuncup pengecap ini memiliki struktur yang bisa dilihat pada gambar ya. Ini merupakan struktur dari kuncup pengecap ya teman-teman, di mana di situ memiliki salah satunya ada pori perasa, kemudian mikrofili atau taste hair di situ, kemudian ada sel gustatory dan juga ada sel transisi serta sel basal. Selanjutnya, dalam menginterpretasikan rasa tentu tidak lepas dari peran saraf. Di sini terdapat 3 macam saraf yang berperan dalam persepsi rasa, yaitu ada saraf wajah, saraf glossopharyngeal, dan juga saraf vagus. Sekarang yang menjadi pertanyaan adalah penyebab munculnya dari peta lidah itu sendiri. Berdasarkan studi literatur, menunjukkan bahwa pada tahun 1901 seorang ilmuwan bernama David Pauli Hennig dia melakukan penelitian untuk mengukur ambang persepsi rasa. Hennig bermaksud untuk menunjukkan bagaimana sensitivitas berubah pada setiap lokus lidah. Untuk grafik data penelitian Hennig dapat teman-teman lihat pada gambar bagian kiri atas poin A. Pada grafik tersebut menunjukkan perubahan sensitivitas setiap rasa dari titik satu ke titik berikutnya. Titik-titik yang tergambar pada grafik Hennig hanya menggambarkan sensitivitas relatif, bukan untuk memplotkan kemampuan bagian lidah untuk menginterpretasikan rasa. Kemudian, pada tahun 1942, seorang ilmuwan bernama Boring melakukan transformasi data Hennig dengan penelitian lanjutan untuk setiap sensitivitas. Namun, pada grafik tersebut hanya menunjukkan perubahan sensitivitas setiap rasa dari titik satu ke titik berikutnya, bukan terhadap rasa lainnya. Sehingga, ini menimbulkan interpretasi yang seolah-olah bagian lidah berbeda akan bertanggung jawab terhadap rasa yang berbeda pula. Padahal, seharusnya yang tepat adalah bagian lidah
lidah tertentu lebih sensitif terhadap rasa tertentu. Sebab kuncup pengecap sebenarnya letaknya tersebar nih teman-teman. Hanya saja pada bagian tertentu pada lidah mungkin terdapat lebih banyak kuncup pengecap tertentu ini yang pada akhirnya mempengaruhi sensitivitasnya. Perkembangan penelitian lebih lanjut pada tahun 1974, seorang ilmuwan bernama Virginia Collins meneliti kembali karya Hennig dan menyetujui poin utamanya, yaitu adanya variasi dalam kepekaan terhadap rasa dasar di sekitar lidah. Namun, berdasarkan penelitian Collins menemukan bahwa sebenarnya semua rasa itu dapat dideteksi di mana saja yang terdapat reseptor rasa, termasuk diantaranya adalah di sekitar lidah, di langit-langit lunak, di langit-langit belakang mulut, dan bahkan di bagian epiglotis itu sendiri. Nah, dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa yang pertama adalah reseptor rasa di rongga mulut itu sebenarnya dia merespon semua rasa tanpa melihat lokasinya. Yang kedua, reseptor rasa terdapat di kuncup pengecap yaitu papila lidah. Yang ketiga, saraf kranial yang berperan dalam persepsi rasa yaitu ada di saraf wajah, saraf glosofaringeal, dan juga saraf vagus. Sekarang pertanyaannya adalah bagaimana dengan sensasi pedas yang kita rasakan? Tulis jawaban kalian di bagian kolom komentar ya teman-teman. Oke, sekian untuk pembahasan kali ini. Thank you for watching and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.